Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada minggu Advent ketiga ini, Tuhan menyapa kita untuk bersukacita. Nabi Zefanya dalam bacaan pertama menutup nubuatnya tentang keselamatan bagi Israel dengan madah sukacita. Ia mengajak umat Israel untuk bersukacita karena dua alasan, yakni dosa-dosa mereka diampuni dan bahwa Tuhan sungguh mencintai mereka sehingga Ia mau tinggal di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu mereka tidak perlu takut karena Tuhan mengasihi dan menyertai mereka. Dan lebih lanjut Zefanya menulis, bersorak-sorailah hai putri Sion, bergembiralah hai Israel, bersukacita dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang dijatuhkan atasmu dan musuh-musuhmu dibinasakan. Jangan takut karena Tuhan ada di tengah-tengahmu. Warta sukacita Nabi Zefanya dilanjutkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua. Ia mengingatkan jemaat di Filipi bahwa mengimani Kristus berarti bersukacita selalu di dalam Tuhan. Memang selalu ada pengalaman padang gurun dalam hidup kita. Pengalaman di mana orang harus bergumul dengan dirinya, dengan persoalannya, dengan lingkungannya yang sulit, dengan orang-orang di sekitarnya yang sulit. Tetapi dalam pergumulan itu hendaknya disadari bahwa Tuhan adalah segalanya karena Dia adalah kasih. Pertanyaannya muncul adalah mengapa perlu bersukacita? Paulus memberi jawaban pasti, Tuhan sudah dekat. Sama halnya dengan Nabi Zefanya yang mengatakan jangan takut. Paulus juga mengatakan jangan khawatir. Orang bijak mengatakan bukan kesulitan yang membuat kita takut, tetapi ketakutan yang membuat kita sulit. Maka jangan pernah mencoba untuk menyerah, jangan pernah menyerah untuk mencoba. Jangan katakan kepada Tuhan, aku punya masalah, tapi katakan kepada masalah, aku punya Tuhan yang maha segalanya. Lalu apa yang harus kita perbuat? Penginjil Lukas menghadirkan tokoh Yohanes Pembaptis yang datang ke Sungai Yordan untuk membaptis. Pada waktu itu Yohanes Pembaptis mengajak masyarakat sejamannya, mereka yang datang kepadanya untuk bertobat. Orang-orang yang berkehendak baik datang kepadanya untuk mendengarkan seruannya. Dan mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Mereka itu adalah kelompok orang-orang dari masyarakat yang penting dan besar peranannya. Orang-orang yang kecukupan, pemungut cukai dan tentara. Dan jawaban Yohanes Pembaptis kepada mereka sederhana dan jelas. Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Ibu Teresa de Calcutta mengatakan, kalau kita punya pakaian, sudah 4 bulan tidak dipakai, katanya harus berikan kepada orang miskin. Memang tidak gampang juga memberikan walaupun tidak kita pakai. Waduh sayang, apalagi kami pastor kan, ini diberikan orang di sana. Wah, nanti dilihatnya saya tidak pernah pakai, nggak dikasih lagi. Ada juga yang sudah tahu ukuran badan saya ini waktu itu sebelum COVID kan XL. Tapi ada yang kasih pakaian ukurannya M. Lalu pastor harus pakai katanya. Jadi kapan saya pakai ukuran M itu kan? Sampai sekarang walaupun waktu COVID turun 12 kilo pun tetap belum bisa pakai M sekarang. Apa saya mau simpan terus sampai nanti pada waktunya saya bisa pakai ukuran M? Nah, itu. Jadi ya lebih bagus berikan kepada orang yang memang cocok ukurannya kan, daripada menunggu saya harus memakai ukuran M.
Artinya apa? Orang yang bercukupan dianjurkan berbagi kelebihan dengan orang lain. Tetapi berbagi kelebihan itu bukan hanya soal uang. Orang yang tidak berkecukupan secara ekonomi juga bisa membagikan banyak hal. Karena berbagi bukan berarti hanya membagi uang. Bagaimana juga memberikan hati kepada orang lain. Bagaimana menyapa orang, bagaimana tersenyum kepada orang, itu semua adalah berbagi. Maka saya tak henti-hentinya selalu mengatakan senyuman itu gratis, nggak perlu bayar. Tapi ada orang juga susah sekali senyum, pasang muka perang terus. Padahal itu gratis, sudah tahu itu senyuman adalah obat, kan? Malah lebih sering senyum kalau nggak ada orang. Kalau senyum nggak ada orang, senyum tanpa sebab, itu artinya Anda memerlukan obat. Kepada pemungut cukai dia mengatakan, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Artinya orang yang berhak menarik cukai atau pajak ataupun keuntungan hendaknya berlaku jujur. Kejujuran. Kalau sudah tidak jujur menjadi susah. Makanya cukup banyak orang mungkin tidak takut kepada Tuhan, tapi lebih takut kepada pemungut cukai. Bagi mereka yang berkuasa, memiliki senjata dan kekuatan, dia mengatakan jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Singkatnya, jangan bertindak dengan kekerasan. Bagi Yohanes Pembaptis, sukacita yang benar dilandasi oleh cinta kasih. Dengan cinta kasih, orang dapat berbagi, bersikap jujur dan adil. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kepada orang-orang Yahudi juga Yohanes berkata, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita juga seharusnya bertanya, apa yang harus kuperbuat? Jawabannya adalah kita harus belajar mengubah diri. Artinya harus sungguh belajar memperhatikan sesama, belajar bersikap dan berbuat adil dan benar, lurus dan jujur. Kesadaran moral yang hidup dalam hati kita akan menyingkirkan kecenderungan kita untuk main kuasa, main curang, balas dendam, benci dan serakah. Sabda Tuhan hari ini mengundang kita untuk selalu bersukacita dalam Tuhan. Seperti sebelumnya saya mengatakan bahwa masing-masing kita memiliki pergumulan hidup tertentu. Setiap orang mengalami kesulitan. Setiap orang mengalami perjuangan hidup. Tetapi perjuangan, penderitaan dan salib itu tidak boleh mencabut sukacita dalam diri kita. Karena sukacita yang sejati tidak terletak pada situasi. Sukacita yang sejati tidak terletak pada tempat. Tapi sukacita yang sejati terletak pada hati. Sukacita itu hanya kita miliki apabila kita sungguh dibebaskan dari beban egoisme yang memenuhi hati kita. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Yesus memilih lahir di palungan sederhana di Bethlehem. Tetapi di hatinya setiap orang mendapat tempat. Bersukacitalah manusia yang mengubah hatinya menjadi murni dan sederhana, untuk menjadi tempat kediaman sejati Immanuel, Tuhan beserta kita. Saudara-saudari, saya biasa cerita kalau dekat Natal, karena memang sejak kecil dulu yang selalu ditunggu oleh anak-anak itu adalah drama Natal. Jadi setiap tahun itu ada drama Natal.
Biasalah kalau mau main drama kan pasti dipilihlah tokoh-tokoh yang kira-kira punya karakter seperti yang dilakonkan. Kalau Yosef itu biasanya muka baik, ganteng, nampaknya hatinya baik. Makanya saya nggak pernah lulus jadi Yosef. Maria itu yang tulus, yang cantik, begitulah biasanya. Kalau gembala itu yang sederhana, tapi kelihatan polos dan penuh sukacita. Maka seorang guru kelas 4 SD membuat drama Natal. Begitulah dipilih tokoh-tokoh itu. Ada seorang anak gendut, muka baik tapi gendut, lebih besar dari kawannya. Dia pun sadar kalau jadi Yosef pasti nggak lulus. Dia mau jadi gembala, karena gembala itu kan selalu dipuji. Tapi gurunya bilang, mana cocok kamu jadi gembala, badan gede kayak begini. Walaupun muka baik, tapi nggak cocok jadi gembala. Kalau gembala itu yang agak kumuh, agak kurus sedikit, nah itu cocok. Kamu tuh cocoknya menjadi penjaga tempat penginapan yang tugasnya adalah mengusir Maria dan Yosef. Maka si anak gendut tadi, daripada nggak main drama, udahlah, diterimalah peran itu menjadi penjaga tempat penginapan. Drama itu dimulai, Maria dan Yosef datang, mengetuk pintu rumah penginapan. Si gendut keluar dan katakan, maaf, tidak ada tempat bagimu di rumah penginapan. Lalu Maria mulai menangis, merebahkan kepalanya di bahu Yosef. Si anak gendut mulai bingung. Gurunya pun sudah mulai was-was, apa yang mau dilakukannya. Maka gurunya bilang, masuk, tutup pintu, jangan keluar lagi. Tapi apa yang dilakukan oleh si anak gendut? Dia mendatangi Maria dan Yosef dan katakan kepada mereka, memang tidak ada tempat bagimu di rumah penginapan, tetapi kamu dapat menempati kamar saya. Saudara-saudari, drama Natal gagal total karena tidak sesuai dengan skenario. Tetapi apapun isi dari drama itu, anak itu mengungkapkan sesuatu yang luar biasa. Dan itulah yang akan kita rayakan pada hari Natal, bahwa di tempat penginapan tidak ada tempat baginya, kamu bisa menempati kamar saya. Di hatinya banyak tempat untuk siapapun juga. Dan itulah yang kita rayakan. Kasih Yesus, hatinya selalu terbuka untuk siapa saja. Semua orang mendapat tempat di hatinya. Dan semoga hati kita juga selalu terbuka bagi siapapun juga. Dan kiranya itulah yang menjadi alasan bagi kita untuk senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Amin.